Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pendidikan kemuhammadiyahan. Untuk siang hari ini, kita akan belajar tentang sistematika penjelasan dari matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah sebagaimana yang sudah ada di part 1, yaitu tentang matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah yang berisi tentang sejarah, perumusan, dan matannya. Dan hari ini kita akan sambung lagi dengan sistematika penjelasan MKCHM, yaitu bagaimana kemudian nanti kita bisa memahami matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah itu yang dijabarkan dalam beberapa poin. Karena MKCHM sendiri itu kan ada 5 poin ya. Gitu. Jadi kita coba bahas yang pertama tentang sistematikanya. Nah, sistematika dari MKCHM itu memang dibagi menjadi 3. Jadi ada kandungan, ada poin yang kemudian mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, itu ada di dalam poin 1 dan 2 dari matan MKCHM sendiri. Ya. Nah, isi dari poin 1 dan 2 itu apa? Itu adalah Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis gitu ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Cita-citanya itu Muhammadiyah itu bekerja untuk terwujudnya Islam, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kenapa begitu? Ya, karena memang kondisinya belum tentu orang Islam itu mengamalkan Islam sebagaimana Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, Muhammadiyah itu memang berkeyakinan bahwa Islam itu agama yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahkan dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Jadi ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu pun juga Islam, begitu ya, yang memang diturunkan oleh Allah itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi bukan hanya sebatas untuk orang Islam saja, tapi Islam itu diturunkan untuk alam, gitu ya. Di menghadirkan kedamaian, menghadirkan keselamatan, menghadirkan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan gitu. Itu Islam. Sehingga poin inilah yang disebut sebagai poin yang sifatnya ideologis, membangun kerangka berpikir kita terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya pedoman yang dipakai kita dalam berislam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah tahu Al-Quran dan Sunnah, ya di poin pertama tadi, itu kita akan tahu bagaimana posisi kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kemudian kita bisa menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena ternyata manusia itu kan bukan hanya sebatas hamba saja gitu ya, tetapi juga kita punya kewajiban untuk bisa memakmurkan alam kita, untuk bisa menjaga, untuk bisa melindungi. Karena posisi kita adalah sebagai khalifah di muka bumi. Bukan hanya kemudian kita membiarkan diri kita untuk berkeliaran di muka bumi tanpa kemudian kita ikut andil dalam mengelola, dalam menjadi pemimpin, dalam kemudian bisa mengambil kesejahteraan gitu untuk alam lingkungan kita di sekitar kita. Maka Islam itulah yang kemudian akan membawa kebahagiaan ketika kita bisa menyeimbangkan posisi kita sebagai hamba Allah di hadapan Allah, punya kewajiban untuk ibadah, juga melaksanakan titah amanahnya sebagai khalifah di muka bumi. Ya, seperti itu. Jadi kebahagiaan yang dijamin Islam itu bukan hanya kebahagiaan dunia, tetapi kebahagiaan akhirat juga. Material, spiritual. Islam mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana kemudian kita bisa mencari harta, kita bisa mengambil hikmah dari hal-hal di sekitar kita untuk menjamin kehidupan kita. Baik secara materi, kemudian spiritual kita, ketenangan kita ketika kita mengenal Islam gitu.
gitu ya. Itu yang pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua. Nah, kelompok kedua ini, kalau tadi kelompok pertama itu adalah landasan ideologis, maka yang kelompok kedua ini adalah bagaimana kita memahami Islam menurut Muhammadiyah itu tentang keislaman itu, yaitu mengenai paham agama. Islam itu agama rahmatan lil alamin, yang dia berpedoman pada dua sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu harus diyakini bahwa dia adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya itu firman-Nya Allah gitu. Itu harus diyakini dulu. Kemudian kalau Al-Quran itu sifatnya mujmal, sifatnya umum, universal, maka kita bisa mengetahui Islam lebih dalam itu kalau kita juga belajar tentang sunnah. Bagaimana penjelasan Rasul, bagaimana Rasulullah itu mencontohkan dalam kehidupannya, bagaimana ketetapan beliau, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana cara beliau memutuskan suatu masalah, itu termasuk hadis, termasuk sunnah. Maka bagaimana kemudian kita bisa memahami Islam sebagai agama yang memang Allah turunkan dengan dua landasan itu, menggunakan akal pikiran kita, dengan jiwa kita, bahwa di sana ada amanah-amanah yang harus dituntaskan oleh kita sebagai manusia. Nah, Islam itu sendiri memang harus dijaga kemurniannya. Tidak bisa yang kemudian yang penting mengamalkan Islam deh, gitu ya. Tapi ikut budaya-budaya di luar Islam tetap jalan, ya tidak bisa. Kita mengatakan saya berislam, tetapi ternyata saya masih mempercayai tentang tahayul, tentang khurafat, bahkan melakukan kesyirikan, ya tidak bisa. Maka Islam itu harus dijaga kemurniannya dari gejala-gejala yang dia sifatnya kemusyrikan. Saya menyembah Allah, tapi saya juga minta perlindungan dari tokoh tertentu, dengan benda tertentu, kekuatan tertentu selain Allah. Itu pun juga tidak diperbolehkan. Itu namanya berarti kita mencampur adukan agama dengan kesyirikan. Kemudian kita masih mengatakan bahwa saya Islam, tapi saya meyakini bahwa ada tanda-tanda buruk yang kemudian akan muncul terhadap diri saya. Oh, ada burung gagak, tandanya ada orang yang akan meninggal gitu misalnya. Itu pun juga tidak diperkenankan untuk seperti itu. Maka bagaimana kemudian kita bisa berdiri di atas Islam yang kokoh ini dengan keimanan yang murni, bahwa oh ya, ketika saya mengatakan saya Islam berarti berserah diri, minta pertolongan, berharap, berdoa, menyembah, beribadah secara sadar itu hanya kepada Allah saja. Disitulah nilai-nilai akidah. Tidak ada yang kemudian akan berkuasa terhadap diri kita itu kecuali Allah. Tidak akan ada yang berkuasa terhadap diri kita, takdir kita, rezeki kita, itu selain Allah. Karena hanya Allah lah yang kemudian bisa mengatur segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Takdir kita, rezeki kita, maut kita, jodoh kita, kemudian jalan yang harus kita ambil gitu ya, yang hari ini menjadi keputusan kita, itu pun juga termasuk keputusan Allah. Ketika Allah tidak mengizinkan itu ya, maka kemudian kita akan terhalang gitu ya, secara rezeki. Oh ternyata baru segini nih gitu ya yang Allah kasih, walaupun ekspektasi kita tinggi, ekspektasi kita besar gitu. Kemudian dalam agama ini gitu ya, kita berhidup berdampingan dengan banyak agama, dengan banyak kebudayaan yang ada di masyarakat. Maka kita itu tetap mengedepankan prinsip toleransi, menghormati, menghargai, tanpa kemudian kita mengkafir-kafirkan. Gitu. Di prinsip toleransi yang kemudian kita anut ya harus sesuai dengan ajaran Islam. Tidak bisa kemudian kita mengatasnamakan toleransi tapi kita ikut berdoa gitu ya di tempat ibadah yang lain, ikut ritual ibadahnya. Tidak bisa. Maka otomatis kita juga akan membenarkan itu kalau kita melakukan itu. Maka ya sudah gitu ya, lakum dinukum waliyadin gitu.
Ya bagi saya inilah agamanya yang harus saya anut, yang harus saya pegang. Dan bagimu ya terserah gitu ya. Bagaimana cara kamu ibadah, kapan kamu ibadah, ya silahkan monggo gitu. Ibarat kata seperti itu ya, cara gampangnya. Kemudian Muhammadiyah juga karena ini menyangkut paham agama, jadi agama itu kan tidak hanya sebatas berdiri pada landasan akidah saja, tetapi dia juga ada berdiri dalam landasan akhlak. Selama ini akhlak kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu akhlaknya siapa? Ciptaan kita sendiri, budaya masyarakat, atau memang akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Kalau memang yang kita lakukan itu selama ini masih hanya menganut apa yang dibudayakan oleh masyarakat, menganggap bahwa apa yang dianut oleh masyarakat itu benar, tetapi Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu, ya kemudian harus beralih dong, gitu ya, harus hijrah dong dari kebiasaan-kebiasaan konvensional kita itu kepada apa yang Rasulullah perintahkan, kepada apa yang Rasulullah contohkan. Katanya Islam, tapi nggak ngikutin caranya Rasulullah. Mau ngikutin siapa gitu? Islamnya Islam siapa? Maka penting di sini bagaimana kemudian kita memahami akhlak itu. Kalau kita marah, Rasulullah mencontohkan kalau beliau sedang marah bagaimana seharusnya yang dilakukan. Kemudian ketika Rasulullah dalam musibah, apa yang dilakukan? Itu termasuk contoh bagaimana kemudian kita bisa sedikit demi sedikit belajar tentang sikap Rasulullah, perilaku Rasulullah, akhlaknya beliau. Itu akhlak. Karena Rasulullah itu diturunkan di muka bumi juga tidak dengan kesia-siaan gitu ya. Artinya nggak ada tujuan, nggak ada misinya. Justru misi Rasulullah itu adalah bagaimana kemudian membetulkan akhlak yang pertama. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Itu. Kemudian paham agama yang selanjutnya itu di dalam agama Islam selain akidah, akhlak juga ada ibadah. Kita tahu cara sholat, kita tahu caranya toharoh, itu dari siapa? Maka ada kajian tadi, kajian sunnah. Kalau di Al-Quran misalnya, Al-Quran Al-Maidah ayat 6 itu kan mengatakan cara berwudu. Kemudian cara berwudunya seperti apa? Kemudian syarat sahnya, airnya itu seperti apa? Bagaimana gerakannya? Apa yang harus kemudian dipenuhi? Itu ngikutin siapa? Dia ngikutin Rasulullah. Karena beliau adalah role model dalam ibadah. Sholat. Di dalam Al-Quran, itu ada perintah sholat. Tapi sholatnya sholat yang bagaimana? Bentuk gerakan ruku, gerakan sujud, takbiratul ihram, itu seperti apa? Ya itulah Rasulullah. Yang kemudian menjadi tujuan rujukan utama kita dalam ibadah. Tidak bisa serta-merta menghasilkan gerakan sendiri. Oh, karena bosen nih gerakan ruku kayak gitu. Gimana kalau diganti kayang aja gitu ya? Tidak bisa. Kemudian dalam hal yang selanjutnya dalam Islam itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya muamalah duniawiyah. Muamalah duniawiyah itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mengatur, mengelola kehidupan dunia, mengelola kehidupan masyarakat yang kemudian sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana hubungan antar tetangga, bagaimana etika ketika ada tetangga yang sakit, bagaimana kemudian ketika ada orang yang terkena musibah, bagaimana ketika ada orang yang meninggal, bagaimana ketika ada orang yang berhutang, dan lain sebagainya. Maka bingkai muamalah duniawiyah itu juga tidak boleh lepas dari ajaran Islam. Kalau muamalah duniawiyah kita itu sudah lepas dari ajaran Islam, yang ada adalah kesemena-menaan, keegoisan. Karena kita tidak akan kemudian peduli dengan lingkungan sekitar kita. Kita akan kehilangan sisi-sisi sosial kita. Kita akan kehilangan sisi-sisi humanis kita kepada orang lain gitu. Untuk yang selanjutnya, poin atau kelompok yang ketiga. Di sini dalam MKCHM penjelasannya adalah mengandung tentang fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Artinya, Muhammadiyah itu mengajak seluruh warga Indonesia, lapisan masyarakat,
untuk bisa apa? Mensyukuri nikmat Allah yang wujudnya itu adalah kemerdekaan, yang wujudnya adalah keberlimpahan rezeki yang Allah kasihkan di dalam negara Indonesia. Air yang berlimpah, kekayaan negara, kemudian kemerdekaan tadi, kemudian banyak hal, kemakmuran, kesejahteraan gitu ya. Untuk mensyukuri itu. Karena kalau seseorang merasa mensyukuri, maka dia akan merawat hal-hal yang kemudian dia akan syukuri itu. Karena dia merasa nyaman secara psikologis dengan apa yang dia syukuri. Oh, saya menjadi warga negara Indonesia. Saya bersyukur bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang merdeka. Maka saya akan menjaga kemerdekaan itu dengan mengisi hal-hal yang positif. Saya kemudian akan menjaga kedaulatan bangsa saya, begitu ya. Maka kemudian ketika kita mengakui, mensyukuri kemerdekaan Indonesia juga, Muhammadiyah juga akan mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai dua hal yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada yang kemudian kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia, tetapi kemudian kita akan mengubah sistem pemerintahan Indonesia gitu. Tidak ada. Jadi ketika kita mensyukuri kemerdekaan Indonesia, mensyukuri segala sesuatu yang bentuknya luar biasa ada di sekitar kita. Kalau ada di lagu itu adalah tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman gitu ya. Ketela yang tancapkan di tanah saja bisa berbuah banyak gitu. Itu bentuknya seperti itu. Maka dengan mensyukuri ini bagaimana kemudian kita menjadikan negara kita ini adil, makmur, sejahtera, diridhoi oleh Allah karena kita menjaganya. Mengisi negara kita dengan sesuatu yang baik. Mengisi negara kita dengan sesuatu yang positif. Sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu. Kalau kita sudah nggak sayang sama negara kita, mungkin kita hanya akan menjadi orang-orang lemah yang justru menjadi beban negara. Tidak lantas kemudian kita menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang timbul di sekitar kita. Persoalan kemanusiaan yang kemudian ada di sekitar kita, paling dekat dengan kita. Kita diam saja. Padahal itu menyangkut bagaimana seorang warga negara juga mendapatkan hak dari warga negara yang lain, gitu ya, mendapatkan pertolongan dan lain sebagainya. Itu termasuk bagaimana kemudian kita itu melaksanakan kehidupan bernegara itu yang diridhoi Allah. Gitu. Nah, kemudian pedoman untuk memahami MKCHM. Pedomannya yang pertama, kalau pedoman masalah ideologi tadi ya, ini tadi sudah menyampaikan, saya tadi sudah menyampaikan bahwa pokok persoalan ideologi itu kan ada akidah, ya. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan yang berakidah Islam, artinya mengesahkan Allah, menjaga kemurnian Islam, tauhidnya yang lurus gitu ya. Itu Islam. Kemudian cita-cita dan tujuannya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang murni secara akidah, tidak syirik, tahyul bid'ah khurafat, kemudian senantiasa menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian yang ketiga, ajaran untuk mencapai tujuan itu adalah Islam itu sendiri. Sebagai agama Allah yang Allah turunkan sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dalam ayat itu kan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kemudian mencari agama selain agama Islam, maka dia akan terdapat dalam kerugian. Gitu ya. Maka kalau kita sudah meyakini agama kita itu adalah agama Islam, maka bersyukur. Jalani itu dengan baik. Karena innad dina indallahil Islam, karena tidak ada agama yang sempurna di sisi Allah kecuali agama Islam. Ya hanya agama Islam itulah yang kemudian bisa menuntun kita dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Fungsi dan kedudukan akidah. Ya. Akidah itu seperti ikatan keyakinan. Yang kemudian kalau kita sudah berakidah dengan lurus, kita akan secara
Sadar itu membentuk keyakinan di dalam diri kita bahwa oh iya, dengan cara berislamlah saya bisa mulio bejo dunia akhirat gitu. Kemudian dari akidah itu kemudian akan muncul bahwa saya itu punya amanah. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya Islam KTP gitu ya. Karena apa? Karena saya sadar bahwa saya itu berislam itu ada amanah untuk saya beribadah kepada Allah, untuk bisa saya menjadi khalifah di muka bumi. Gitu. Itu ikatan yang harus dijaga betul-betul, keyakinan itu. Kita tidak mungkin yang kemudian akan melakukan segala sesuatu, ternyata segala sesuatu itu hanya, kalau bahasa orang Jawa itu, sak kenone gitu ya. Ya udah Islam ya Islam aja, mengalir aja gitu ya. Islam itu hanya muncul ketika ditanya identitas. Agamamu apa? Islam gitu ya. Tetapi ternyata Islamnya yang bukan Islam yang menjalankan seluruh rangkaian kehidupan berislam. Jadi hanya sekedar ya sudah melaksanakan kewajiban aja, bahkan tidak melaksanakan kewajiban gitu ya. Hanya Islam KTP gitu ya. Kalau orang mengatakan itu. Kemudian fungsi cita-cita dalam persoalan keyakinan hidup itu adalah bagaimana kalau cita-cita itu kan sesuatu yang kemudian kita impi-impikan, kita ingin capai begitu ya. Maka ketika kita punya cita-cita, kita akan terus melakukan upaya-upaya agar cita-cita kita itu tercapai. Minimal dia akan terus bertahan gitu ya. Tidak tergeser dengan hal-hal lain yang kemudian mendistraksi impian-impian kita. Maka kalau kita sudah yakin dengan cita-cita kita akan melangkah itu akan lebih enak. Seperti kita punya jalur bagaimana caranya agar cita-cita saya itu tercapai. Nah, kalau kita dalam berislam, berarti cita-cita kita adalah kehidupan itu yang bahagia di dunia dan akhirat. Maka dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita juga akan melakukan perjalanan itu track by track, lewat jalan, di dalam marka, yang tidak keluar marka dari ajaran-ajaran Islam. Sehingga kehidupan kita itu terarah. Tidak hidup sekedarnya aja, atau sekedar untuk hidup. Maka itu, kalau misal kita punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, tentu ada hal-hal yang kemudian harus kita lakukan. Ya itulah jalan Islam. Ibadah ya sebagaimana Rasulullah contohkan. Kehidupan sehari-hari senantiasa juga dilakukan dengan gembira, dengan bahagia. Sebagai wujud bagaimana kita justru bukan dibebani amanah, bukan dibebani kewajiban. Tapi karena cinta kita terhadap Allah dan cinta kita kepada Islam. Jadi bahagia saja gitu ya melakukan kewajiban kita yang sholat misalnya, puasa 30 hari tidak mengeluh, kemudian sunnah-sunnah ditegakkan gitu. Karena cita-cita kita itu adalah kebahagiaan. Gitu. Dan itu menimbulkan upaya-upaya sadar dalam bagaimana kemudian kita senantiasa menegakkan Islam itu sendiri. Nah, dari dasar agama Islam sama seperti tadi, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Islam adalah kesatuan ajaran, akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk teman-teman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal buruk yang ada di sekitar kita, dan Allah senantiasa jaga keimanan kita untuk menjadi seorang muslim yang kafah, muslim yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kesadaran, dan kita tergolong kepada golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.